Baiklah, nama saya Kevin Ponto. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi SUTT 36 kV pada PT Pama 1 Kalimantan Tengah yang telah ditulis oleh Al-Qadri, Insinyur Cahyahati, Magister Teknik, Insinyur Ija Darmana, Magister Teknik, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri. Seperti yang kita ketahui, energi listrik sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan diiringi dengan konsumsi energi listrik yang meningkat. Oleh karena itu, kita perlu langkah semaksimal mungkin untuk memenuhi hal tersebut. Dan salah satu langkah yang kita dapat lakukan yaitu dengan merencanakan saluran transmisi dari pembangkit energi listrik, sehingga dapat tersalur secara maksimal. Pada penelitian kali ini telah direncanakan pembangunan transmisi khususnya dari PLTU Puruk Cahu menuju ke puncak beban PT Pama Kalimantan Tengah. Dengan panjang saluran sekitar 100 km dan dari penelitian ini telah diperoleh dasar peralatan penyaluran melalui jaringan udara transmisi. Saluran udara transmisi tersebut menggunakan 36 kV yang terdiri dari 1000 menara dengan jarak antara gawang rata-rata berkisar 100 meter. Konduktor yang digunakan adalah tipe A3C atau All Aluminium Alloy Conductor dengan ukuran sebesar 240 mm dan andongan yang timbal sebesar 12,3 cm. Perencanaan saluran udara tegangan tinggi terdiri atas yang pertama, survei, pengukuran, dan pemetaan rute dari saluran. Yang kedua, pengujian tanah pada tempat menara-menara dan berdasarkan keadaan tanah setempat yang akan direncanakan untuk pondasi menara. Kemudian yang ketiga, perencanaan dari menara serta traversnya. Yang keempat adalah penentuan dari jarak-jarak antara kawat-kawat. Yang kelima, pemilihan dari kawat atau konduktor yang lebih ekonomis. Yang keenam, penentuan jumlah isolator. Dan yang terakhir adalah perhitungan tegangan tarik dan andongan dari kawat yang dibentang. Pusat-pusat listrik tenaga itu umumnya terletak jauh dari tempat di mana tenaga listrik itu digunakan atau pusat-pusat beban atau load center. Karena itu, tegangan listrik yang dibangkitkan harus disalurkan melalui kawat-kawat atau saluran transmisi, kemudian dengan menggunakan transformator dengan tegangan yang tadinya rendah, yaitu 6 kV, akan naik sampai 24 kV dan ditingkatkan ke tegangan yang lebih tinggi lagi sampai 30 kV atau juga 500 kV. Bahkan untuk negara-negara maju sudah sampai dengan 1000 kV. Kemudian data-data sistem yang pertama adalah data generator. PLTU memiliki 2 unit generator sebagai pembangkit dengan kapasitas 18 MW dengan nameplate generator. Output yang jelas adalah 21.176 kV ampere. Kemudian nilai daya 18.000 kW. Tegangan yang terukur adalah 10,5 kV dan arus yang terukur saat ini adalah 1164,4 ampere. Faktor daya 0,85 dan nilai frekuensi sebesar 50 Hz dan kecepatan terukur adalah 300 rpm. Komponen utama jaringan transmisi yang pertama adalah menara transmisi. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang dapat berupa menara baja, tiang beton, dan tiang kayu. Yang pada umumnya kita gunakan pada saluran-saluran dengan tegangan kerja yang relatif tinggi dan ekstra tinggi, digunakan menara baja atau biasa kita bagi dengan fungsinya yaitu menara dukung, menara sudut, menara ujung, menara percabangan, dan menara transposisi.
Konstruksi tower atau besi baja merupakan jenis konstruksi saluran transmisi tegangan tinggi atau SUTT ataupun saluran transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang paling banyak digunakan di jaringan PLN karena lebih mudah dirakit, terutama untuk pemasangan di daerah pegunungan yang jauh dari jalan raya dan harganya yang relatif lebih murah. Suatu menara atau tower listrik harus kuat terhadap beban yang bekerja padanya, yaitu antara lain gaya berat tower dan kawat penghantar atau gaya tekan, gaya tarik akibat rentangan kawat, gaya angin akibat terpaan angin yang pada kawat ataupun badan tower, dan kemudian menurut bentuk konstruksi jenis-jenis menara atau tower yang dibagi melalui jenisnya, yaitu yang pertama ada lattice tower, yang kedua tubular steel pole, yang ketiga adalah concrete pole, dan yang terakhir adalah wooden pole. Tower harus kuat terhadap beban yang bekerja padanya, yaitu gaya berat tower dan kawat penghantar atau gaya tekan, gaya tarik akibat rentangan kawat, gaya angin akibat terpaan angin pada kawat maupun badan tower. Menurut fungsi menara jaringan distribusi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dead end tower, yaitu tiang akhir yang berlokasi di dekat gardu induk. Tower ini biasanya hampir sepenuhnya menanggung gaya tarik. Yang kedua adalah section tower, yaitu tiang penyekat antara sejumlah tower, penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya karena alasan kemudahan saat pembangunan. Contohnya penarikan kawat. Umumnya mempunyai sudut belokan yang lebih kecil. Yang ketiga adalah suspension tower, yaitu penyangga pada tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya berat, yang umumnya tidak memiliki sudut belokan. Yang keempat adalah tension tower, yaitu tower penegang. Tower ini menanggung gaya tarik yang lebih besar daripada gaya berat, yang umumnya mempunyai sudut atau belokan. Yang kelima adalah transposition tower, yaitu tower tension yang digunakan sebagai tempat melakukan perubahan posisi kawat fasa yang berguna untuk memperbaiki impedansi atau transmisi. Yang keenam adalah transposition tower, yaitu tension yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perubahan posisi kawat fasa yang berguna untuk memperbaiki implementasi transmisi. Lalu ada gantry tower, yaitu tower yang berbentuk portal yang digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi, dan tiang ini dibangun di bawah saluran transmisi existing. Dan yang terakhir adalah combined tower, yaitu tower yang digunakan oleh dua buah saluran transmisi yang berbeda dengan tegangan operasinya. Menurut susunan atau konfigurasi, kawat atau fasa tower dikelompokkan atas. Yang pertama adalah jenis delta yang digunakan pada konfigurasi horizontal atau mendatar. Yang kedua, jenis piramida digunakan pada konfigurasi vertikal atau tegak. Dan yang terakhir adalah jenis zigzag, yaitu kawat fasa tidak berada pada satu sisi lengan tower. Dalam penelitian kali ini, secara rinci peralatan dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut, yaitu sumber bahan penelitian terbagi dua menjadi: yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Kemudian, software etap adalah suatu software yang mendukung sistem tenaga listrik. Software ini mampu bekerja dalam keadaan offline maupun online. Offline untuk melakukan simulasi tenaga listrik dan online untuk pengelolaan data real time, atau juga digunakan untuk mengendalikan sistem secara real time, dan fitur di dalamnya pun beragam, antara lain fitur yang digunakan untuk menganalisa aliran daya pada pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisi maupun sistem distribusi. Kemudian alur penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, identifikasi masalah,
Untuk lebih awal perlu dilakukan identifikasi masalah, karena apa yang timbul sehingga penulis mengangkat judul studi komparatif secara teknis perencanaan jaringan transmisi pada 36 kV. Yang kedua, studi literatur, yaitu secara menelaah, menggali, serta mengkaji teorema-teorema yang mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti oleh teorema-teorema tersebut. Kemudian ada observasi, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang didapatkan dari lapangan. Data-data tersebut didapatkan dari hasil survei yang dilakukan di PT PAMA, Kalimantan Tengah. Kemudian diskusi, yaitu melakukan konsultasi dan bimbingan dengan dosen di jurusan Teknik Elektro Universitas Bung Hatta dan juga pembimbing di PT PAMA dan pihak-pihak lain yang dapat membantu terlaksananya penelitian ini. Pengelolaan data dari semua data-data yang ada, data lapangan dan data yang ada dikumpulkan dan diolah secara analisis untuk studi kasus dan teknis perencanaan jaringan transmisi. Untuk metode pengumpulan datanya dilakukan secara teknik dan penelitian kuantitatif dari data-data yang kita dapat. Energi listrik sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan energi listrik. Oleh karena itu, PT Energia Prima Nusantara membuat pembangkit mulut tambang yang memiliki kapasitas 2 kali 18 MW yang dimana listrik tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal PAMA Group. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan mendistribusikan listrik ke berbagai daerah secara merata, dan salah satu bagian yang mengambil peranan penting dalam pendistribusian tersebut adalah pembuatan saluran transmisinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan penyaluran energi listrik, yaitu melalui saluran transmisi SUTT yang direncanakan akan menyalurkan tegangan sebesar 36 kV sepanjang kurang lebih 100 km. Sebelum pembangunan saluran transmisi di atas dilakukan, tentu saja kita harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi perancangan peralatan tegangan tinggi tersebut atau transmisi yang nantinya akan digunakan dalam proses penyaluran energi. Misalnya kondisi tanah di lokasi titik-titik tower, jarak antar kawat-kawat konduktor, pemilihan kawat konduktor yang lebih ekonomis, dan jumlah isolator, serta perhitungan tegangan tarik andongan dari kawat yang akan kita bentang. Pentanahan kaki tower dan transmisi, dan penentuan kawat sebagai pelindung petir, sehingga hasil yang diharapkan dari perencanaan peralatan tegangan tinggi adalah dapat menghasilkan proses penyaluran tenaga atau energi listrik yang lebih efektif dan lebih efisien. Jadi dari pembahasan jurnal tadi dapat disimpulkan, yang pertama, saluran udara tegangan tinggi SUTT PT PAMA dengan sistem penyaluran listrik dengan tegangan sebesar 36 kV melalui kawat hantaran udara yang direntang di atas tiang konstruksi. Setiap saat pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP dan waktu yang telah dijadwalkan, dengan berkoordinasi dengan pengawas lapangan guna untuk menghindari lamanya pemadaman dan kecelakaan kerja. Terima kasih sudah melihat video dari pembahasan mengenai jurnal yang telah dibuat oleh Al-Qadri. Kiranya video ini dapat membantu teman-teman. Terima kasih.